Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami di Asyifa Talk, obrolan santri mencari inspirasi. Dan pada segmen kali ini kita akan berdiskusi tentang keresahan-keresahan orang yang tentang pondok pesantren dan keresahan orang tentang pondok pesantren ini, yaitu tentang beberapa kasus yang viral. Yang pertama itu pastinya kita santri itu pernah namanya ngerasain kehilangan baju, kehilangan sendal. Itu kita akan membahas, berdiskusi pada segmen kali ini. Dan yang kedua itu tentang maraknya pelecehan yang ada di pesantren. Dan yang ketiga tentang bullying. Pembahasan ini akan kita bahas dan akan kita diskusikan pada segmen kali ini. Dan saya sedang bersama Fadil dan Ustadz Rifki, yang beliau merupakan alumni dari pondok pesantren di berbagai daerah gitu, di Jakarta, tentunya di Bogor juga gitu. Kita langsung ke pembahasan yang pertama. Kenapa sih di pondok pesantren ini sering kita mengalami namanya kehilangan, padahal pesantren itu adalah tempat menimba ilmu, tentunya ilmu agama. Menurut Ustadz Rifki gimana, Zat, tentang kejadian tersebut? Oke, jadi hal-hal yang biasa terjadi dalam pesantren, kehilangan itu yang sering kali terjadi itu sendal, biasanya sendal. Sendal itu di mana-mana pesantren pasti itu. Nah, karena kadang-kadang anak-anak nih sendal mereka suka nggak dipakai, tapi ditaruh di lemari. Ini uniknya satu mereka nih. Jadi sendal mereka itu ditaruh di lemari, sendal yang temannya yang lain itu yang suka dipakai sama mereka. Kadang dari asramanya, kadang dari masjidnya, keluar dari masjid suka dipakai sembarangan. Nah, ini yang mungkin sering terjadi. Ada juga yang pakaian, celana, sarung dan lain-lain. Yang paling mungkin sering terjadi sendal. Itu pasti di pondok pesantren itu pasti terjadi. Ya, pasti. Saya juga sering kehilangan sendal. Tapi menurut Ustadz Rifki ini, bagaimana pendapat Ustadz Rifki, padahal pesantren ini adalah tempat menimba ilmu agama, yang dimana kita belajar di dalamnya, belajar ilmu agama, tetapi kenapa ada hal seperti ini gitu? Padahal Islam melarang kita untuk mencuri dan lain-lain. Menurut Ustadz Rifki gimana? Gimana ya, maka ini tuh salah satu mungkin dari pesantren itu bisa dibilang tradisi atau apalah ya. Padahal memang ilmu agama itu sering kita sampaikan kepada mereka bahwa hal-hal yang ya istilah kata di pesantren itu gosok lah, pakai barang orangnya, pakai barang orang yang tanpa izin ya, bukan sebenarnya kalau mencuri kan diambil barangnya, hilang gitu. Ini kadang-kadang yang bukan mencuri tapi lebih ke gosok gitu, dipakai barang tanpa izin. Ya, definisi gosok itu mengambil barang tanpa izin. Tapi nanti dibalikin lagi. Kadang balikinnya itu nggak suka dibilang, tapi geletakin di mana? Iya, nanti diambil orang lagi. Jadi kalau hilang itu sebetulnya enggak sih, jarang terjadi. Hal yang paling terjadi itu gosok, pakai barang orang tanpa izin. Ini yang biasa sering terjadi di pesantren. Kalau menurut Ustadz Fadil gimana? Pasti Ustadz Fadil kayaknya sering ya kehilangan sendal. Enggak sih, kalau saya alhamdulillah kehilangan sendal enggak. Pas jadi musyrik malah sering kehilangan. Kalau pengalaman saya saat di pondok itu tentang kehilangan tuh macam-macam. Ya tadi ada yang digosok, ada yang bener curi. Hasil kok banyak gitu. Gosok juga banyak. Yang paling sering ya, dulu pernah saya ada satu kasus di mana saat itu saya menjabat sebagai mudabir atau murabi ya, sebagai Musyrik. Bukan musyrik, masih santri tapi dikasih amanah buat jadi keamanan gitu, ya pengurusan santri dan alhamdulillah di bagian keamanan gitu. Ya alhamdulillah pada Allah saya dapat amanah buat jadi pengurus bagian keamanan. Di sewaktu-waktu ada tuh satu kasus di mana santri ada yang kehilangan uangnya, ngadu ke saya, "Kak, saya kehilangan uang berapa? 20.000. Oh iya, nanti dicari. Hilangnya di mana emang? Di lemari. Nah, kalau hilangnya di lemari berarti bukan
ketidaksengajaan lagi atau bukan ya istilah gosip udah nggak ada lagi. Ya karena kita telusuri itu ternyata pas kita tanya satu persatu malah mereka mengadukan hal yang sama gitu. Lah justru saya juga kehilangan. Mereka juga merasakan kayak Kehilangan gitu. Akhirnya ini malah jadi permasalahan yang besar. Gitu. Saya nggak bisa nyebut nama pondoknya lah ya, tapi intinya yang terjadi di pondok itu namanya belajar ya, masa belajar. Karena setelah kita telusuri ada satu santri yang benar-benar dia tuh punya faktor, ya akhirnya dia memaksakan untuk berbuatan seperti itu. Itu kan dan Qadarullah juga kita dulu ditafid itu di mana tuh kita kan ngafal Al-Quran ya. Jadi mana mungkin sih seorang hafiz gitu maling lah bahasa kasarnya atau mencuri barang orang yang bukan punya dia gitu, barang orang lain gitu. Itu kan hak orang lain gitu. Iya. Karena setelah kita telusuri, kita cari orangnya dengan berbagai macam drama lah ya. Ada dulu apa namanya ceritanya kita berbareng ke tengah malam tuh menginterogasi satu-satu tuh. Jadi yang major yang kehilangan di mana kita cari gurfannya atau ruangan ini yang mana. Karena yang dicari itu yang orang yang nggak kehilangan. Gitu. Kita interogasi dengan segala cara dapat mengerucut tuh ujung-ujungnya. Karena ketemu tuh satu orang. Pas ditanya ternyata pelakunya ada 3 kan. Dan yang paling kecil ya nominalnya masih puluhan ribu lah. Kalau dia kebutuhannya kecil, kebutuhannya nggak besar-besar banget. Kenapa kamu ngambil uang yang bukan punya kamu gitu? Kamu pakai hak orang lain gitu. Ini kan berdosa. Kalau kamu terus mencuri akan menjadi adat atau kebiasaan yang ini buruk gitu. Dan bahkan kalau ada batasnya, kamu melewati batas, tangan kamu bakal dipotong kan sesuai apa? Perintah Nabi kan. Saya terpaksa sih. Terpaksa kenapa? Kan di sini kamu dapat makan, kamu dapat apa namanya jajan juga gitu. Kan kita di pondok itu ada sore jajan sore lah dari pondoknya gitu. Ternyata faktornya tuh yang kecil tadi itu ini satu gengsi. Dia tuh pengen punya apa yang dia nggak punya di orang lain. Karena dia pengen beli sesuatu yang mungkin masih murah lah ya, tapi dia nggak punya. Akhirnya dia menyicil hal itu dengan mencuri. Jadi salah satu faktor akhirnya ada yang mencuri itu adalah satunya apa ya, berlebihan labo yang terjadi di kalangan santri. Akhirnya ada salah satu murid yang mungkin hatinya merasa tersinggung atau iri dengan teman-temannya. Akhirnya terjadilah perbuatan pencurian. Terus ini ada lagi nih yang paling parah. Kalau yang ini udah bukan normal ya, kita nggak bisa mengajarkan gitu. Kalau dia mencuri karena emang kebiasaan dia dari sebelum mondok. Dan dia menentang hal itu setelah kita ceramahin kan ya. Dia malah menentang hal itu. Ini sudah jadi kebiasaan saya. Bahkan kalau saya udah susah hafalnya, saya nggak bakal bisa jadi penghafal Al-Quran. Dan ini bakal jadi kebiasaan saya sampai saya lulus nanti, bahkan sampai saya nanti di dunia luar gitu. Kita marah lah akhirnya. Tidak, ini tuh bukan karena kamu nggak bisa berubah. Justru ini tuh peringatan dari Allah kalau kamu tuh disuruh berubah dari sekarang. Kenapa kamu ngafalnya susah gitu? Ya karena kamu masih melakukan perbuatan buruk yang sama. Kamu nggak keluar dari zona-zona ini. Karena dia masih bersikeras gitu. Kayak kecewa kenapa dia susah ngafalnya, karena dia berbuat seperti itu. Karena ya, kita beri dia hukuman yang seganjar, kemudian ada kewajiban untuk mengganti itu uang atau barang yang hilang tersebut. Setelah beberapa waktu kemudian hamba dia sadar dan kemudian dia juga merasa hafalannya mulai lancar gitu. Nah itu tadi karena faktor-faktor yang itu tuh tidak bisa dijudge. Nggak, ya di rumah saya sih pasti nggak boleh maling apapun ya, yang mau bosok ini. Yang saya peruntukan itu tadi buat yang mencuri ya. Jadi apa ya? Ini adalah salah satu dinamika pondok pesantren yang jadi judging buat para publik itu. Enggak kok, di pondok itu justru malah
bibit katanya, Nah, iya. bibit atau biang dari sebuah keburukan katanya. Enggak, kita nggak bisa klaim. Ini tuh adalah salah satu pembelajaran dari seorang atau oknum santri. Nggak boleh menjustis pesantren. Iya, jangan dijudge pesantren. Nggak semua pesantren justru gitu. Sebenarnya, tapi di luar sana ada beberapa masyarakat atau publik yang menjudging ya, mengatakan bahwa enggak, saya nggak mau menurutin anak saya, nanti anak saya dicuri. Ya, kalau udah kata begini-begini. Iya, atau mereka menyanyikan dengan alumni yang kemarin. Iya, itu. Iya. Padahal seperti itu. di dunia ini banyak santri-santri yang baik gitu. Kenapa harus Kenapa? disandingkan Sampelnya yang jelek gitu. Mungkin gini sih, kan orang-orang yang mondok itu niatnya untuk memperbaiki. Mungkin dari background orang yang mondok itu nggak semuanya dulunya itu orang-orang Iya. baik. Mungkin kayak yang tadi ya, dari kebiasaan yang di luar sebelum mondok kan juga masuk pondok untuk dibenahi, Iya. dididik biar Iya. menjadi lebih baik. Mungkin orang-orang yang ngejudge itu nggak melihat sisi dari itunya. Iya, yang dilihat itu justru kasusnya, bukan kayak pembelajaran dari kasus tersebut. Akhirnya setelah itu kan dia sadar. Nah, itu tuh justru kayak masa orientasi atau transisi murid yang dulunya nakal ke versi yang lebih baik gitu. Jadi buat masyarakat luar yang mungkin awam atau asing dengan nama pondok pesantren atau bahkan menerima informasi bahwa pondok pesantren adalah ya tadi tempat tadi bahwa sesuatu yang buruk kan. itu yang harus diubah mindset Iya, itu. Ya, jadi contohnya kenapa melihat yang jeleknya aja. Iya, itu. Banyak alumni yang baik ya. Betul. Alumni yang punya pesantren juga ada. Iya. Yang justru itu baik harusnya di masyarakat gitu. Dan mungkin kalau di luar pesantren juga banyak kasus-kasus seperti ini, tapi malah nggak dilihat, malah dinormalisasikan gitu. Bukan nggak dinormalisasikan, tapi malah nggak viral gitu. Yang viral itu malah yang di pondok aja gitu. Iya, iya. Karena pondok Ya, itu sebenarnya emang hal ini jangan dijadikan sebuah keresahan atau masalah besar dari fobia pondok pesantren. Karena mungkin penyebabnya itu salah satu yang dibilang tadi, karena mereka mondok itu kan dengan background yang berbeda-beda. Beda-beda. Ada orang tua yang mampu, Ya. ada hidupnya begini, ada yang enggak. Karena kejadian dulu di pondok saya juga, kan di pesantren saya juga ada santri yang begitu. Nah. Ada yang notabene nggak mampu, tapi namanya anak-anak itu pasti punya rasa kayak pengen punya sesuatu, harus begini begitu. Nah akhirnya hal-hal itu terjadi. Padahal awalnya memang nggak niat mondok, itu bukan niat yang mencuri gitu kan. Mencuri, iya. Tapi karena mungkin di pertengahan jalan pengen sesuatu yang lain yang tidak dimiliki oleh dia, nah itu mungkin hal itu bisa terjadi. dan juga ini Seth, mungkin karena ada kesempatan sih, dia niatnya nggak mau mencuri misalnya, tapi karena keteledoran melihat kesempatan, kayak misalnya baju di jemuran, kita yang jemur nih, misalnya ada anak yang jemur pakaian, nah mungkin orang yang nggak niat curi melihat pakaian itu ya udah biasa aja, tapi ketika pakaian tersebut nggak diambil udah berhari-hari, kan kayak oh ini punya siapa nih, nggak ada yang punya gitu. Kadang nggak mengakui, nggak kadang udah jadi kotor jatuh, nggak mengakui, udah dibersihin, nah kadang mengakui. Iya, Itu iya betul. Karena itu kayak gitu, karena keteledoran sendiri. Ntar bilangnya ke orang tua, baju saya hilang, baju saya dipakai ini, padahal itu karena keteledoran sih. Dan dulu di pondok saya juga gitu. Jadi kayak banyak pakaian yang jatuh, dikumpulin, bahkan nyampe jadi buntelan gitu, tumpukan-tumpukan gitu, nggak ada yang nyari. Karena itu udah jatuh, udah kotor gitu. Kadang mereka nggak mengakui karena takut dihukum sama ustaz, atau dia malu. Kan biasanya kita kumpulin depan banyak santri, terus kita tanya ini satu-satu, ini baju siapa? Nggak ada yang malu biasanya, karena dia takut dihukum. Yang kedua malu. Dan Itu malah bisa sering terjadi. korban ini malah menjadi pelaku gitu. Iya. Nah, Dia harus pelaku ini malah merasa play victim, jadi korban. Dia salah karena menjatuhkan bajunya, kemudian kotor nggak diambil, akhirnya dimanfaatkan oleh orang lain atau santri lain
untuk hal yang baik gitu. Kemudian ketika santri ini udah membersihkan lah ya, udah layak dipakai lagi, malah dia mengakui. Dia mengakui. Jadi jatuhlah atau terjadilah sebuah dialog pencurian atau gosip segala macam. sih. Kadang-kadang di pesantren juga, di pesantren saya dulu tuh kita batasin bahwa anak-anak tuh punya ember satu, pakai ember terus jemurnya itu nggak boleh lebih dari 2 atau 3 hari harus diangkat. Kalau selebihnya itu, ya artinya itu nanti kalau teman yang lain pakai atau diambil dari tempat yang bukan dari jemuran itu, nah itu berarti Kalau saya dulu artinya dia merawat itu barang, bukannya dia mencuri ya. Kalau mencuri itu dia udah mungkin simpan di lemari baru diambil. Iya. Nah, ini kan masih karena lewat dari hari yang sudah ditentukan oleh pengurus atau mungkin ditemukan di tempat-tempat yang bukan tempatnya lah. Diambil, dirawat. Nah, kadang kan seperti itu terjadi. Nah, itu pemirsa. Jadi keresahan di pondok tentang pencurian itu bukan itu pure mencuri, dan kita juga bisa melihat dari beberapa sisi baiknya, dan juga bahwa ingat bahwa pesantren itu tempat kita dididik, tempat orang-orang dididik untuk menjadi lebih baik. Bukan semua orang yang di pesantren itu udah jadi baik, tapi proses untuk menjadi lebih baik gitu. Karena outputnya nggak mungkin semuanya, Iya. beda-beda. Iya. Dan juga background dari orang-orang yang masuk pesantren ini nggak semuanya sama, dan itu dari berbagai background yang berbeda gitu. Kita cukupkan di segmen kali ini, nanti kita akan next di part 2. Iya. Dan tetap stay tune di Ashifa Talk, obrolan santri mencari inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashifa Talk, obrolan santri mencari inspirasi.